Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Selamat datang di channel Civics Corner, media literasi kewarganegaraan. Channel ini berisi informasi-informasi seputar pembelajaran, keguruan maupun informasi tentang pendidikan lainnya. Selamat datang anak-anakku kelas 8 dengan Bapak Yudi Maniodo, Guru PPKN SMP Negeri 1 Gedung Aji. Nah, pada tayangan ini kita akan mempelajari tentang pertemuan yang ketiga masih di bab yang pertama, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, untuk tayangan ini kita akan fokus mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, adakah dari kalian yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Nah, kita flashback sedikit. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa di sana dipandang bahwa Pancasila itu sebagai yang pertama pembentuk identitas atau jati diri bangsa. Kemudian yang kedua, Pancasila itu dapat mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Kemudian yang ketiga, Pancasila itu memberikan arah, tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Kemudian arti penting yang keempat, Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan keamanan. Dan arti penting yang terakhir, Pancasila itu sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Nah, kelima butir tadi itu merupakan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, di tayangan ini kita akan belajar subbab yang C. Kalian bisa sambil menyimak di halaman 12 hingga halaman 15 di buku kalian, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu yang bagaimana sih? Ya tentunya nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila, yaitu sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga nilai keadilan. Kita pelajari dari sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini memiliki nilai-nilai luhur. Yang pertama itu bangsa Indonesia menyatakan bahwa kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian ada lagi mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada lagi membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan lain-lain. Nah, beberapa tadi itu merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Bapak berikan contoh atas nilai-nilai yang sudah Bapak singgung tadi. Yang pertama itu berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tadi sudah disinggung bahwa bangsa Indonesia itu menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Contoh yang paling real dari wujud percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa itu yang pasti ya berdoa. Berdoa ini dilakukan kalau mungkin kalian yang beragama Islam dilakukan dengan cara sholat, mengaji, dan lain-lain. Nah, akan sangat aneh rasanya jika kalian mengaku takwa dan percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa apabila kalian
tidak melaksanakan sholat, tidak mengaji, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh nyata dari penerapan sila yang pertama. Ini adalah nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Selain berdoa, ada lagi toleransi antar umat beragama. Misalnya kalian di sekolah, dalam satu kelas kalian ada nih teman-teman kalian yang beragama, misalnya selain Islam, mereka beragama Katolik ataupun Kristen. Nah, kalian wajib menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama tadi. Kalian harus bertoleransi, kalian harus menjunjung tinggi toleransi terhadap teman-teman kalian yang misalnya beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Nah, ini adalah cerminan dari nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita beranjak ke sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terdapat butir-butir nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama itu, bangsa Indonesia mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian butir yang selanjutnya, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Kemudian butir yang selanjutnya, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Butir keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa, teposiliro, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi butir-butir nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini berikan contoh dari penerapan sila yang kedua. Ini adalah contoh yang dapat atau wujud nyata yang dapat kalian laksanakan sebagai peserta didik. Misalnya yang pertama itu membantu korban bencana alam. Nah, misalnya di suatu daerah di dekat tempat tinggal kalian itu ada daerah yang sedang kebanjiran atau sedang mengalami musibah bencana alam misalnya. Nah, kalian secara bahu-membahu mengumpulkan donasi berupa bantuan uang ataupun makanan ataupun pakaian dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari nilai-nilai sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ada juga kalian itu berani membela kebenaran dan keadilan. Terkadang orang-orang yang berani dalam membela kebenaran dan keadilan ini seringkali dikucilkan ataupun mendapat tekanan dari pihak-pihak yang tidak menyukai misalnya. Keberanian untuk membela kebenaran dan keadilan ini sebenarnya berat loh anak-anak, nggak mudah seperti yang sering kita baca-baca di buku. Pada kenyataannya kita itu sering mengalami tantangan dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan. Tetapi tantangan ataupun hambatan tersebut jangan dibuat sebagai suatu ketakutan ya. Kalian harus tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan walaupun bagaimanapun susahnya, walaupun bagaimanapun tekanan. Itu adalah wujud dari penerapan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila yang ketiga yaitu sila Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia ini mempunyai beberapa atau banyak sekali nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Yang pertama itu mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian butir yang selanjutnya, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Kemudian nilai yang selanjutnya, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Kemudian mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia dan lain-lain. Dan tentunya masih banyak nilai-nilai
yang terkandung dalam Sila Persatuan Indonesia ini. Nah, kemudian bagaimana sih wujud nyatanya, bagaimana sih perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari atas nilai-nilai yang sudah Bapak singgung tadi? Sila Persatuan Indonesia ini bisa kita ambil contoh yang pertama, itu kita itu mencintai produk dalam negeri. Ini sebagai wujud bahwa kita itu cinta kepada tanah, air, dan bangsa. Coba kalian cek buku kalian, tas kalian, sepatu kalian, seragam kalian, topi, HP, apakah salah satu saja di antara barang-barang tersebut itu buatan Indonesia? Kalau semua produk-produk yang kalian miliki tersebut merupakan produk buatan luar negeri, nah ini berarti kalian belum bisa mencintai produk dalam negeri yang sepenuhnya. Mulai dari sekarang, cintailah produk-produk dalam negeri. Meskipun produk-produk dalam negeri ini banyak yang mengatakan masih kalah bersaing atau kalah gengsi dibandingkan produk-produk luar negeri, tetapi bukan berarti kita tidak membeli produk dalam negeri, karena jika kita saja tidak mau menggunakan produk dalam negeri, lalu siapa yang akan menggunakan produk dalam negeri? Apabila produk dalam negeri itu tidak laku oleh masyarakatnya sendiri, maka masyarakat kita tentunya nanti akan kesulitan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian selain cinta produk dalam negeri, di Sila yang Persatuan Indonesia ini juga dikembangkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Sila yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di dalam sila tersebut terdapat beberapa nilai-nilai luhur, seperti yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kemudian selanjutnya, nilai yang selanjutnya ini tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian ada lagi nilai yang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kemudian ada lagi musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dan masih banyak lagi nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang keempat. Nah, di sini Bapak contohkan, Bapak pilih contoh dua saja. Yang ini adalah merupakan perwujudan nyata dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang keempat. Yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain. Nah, jika kalian dalam suatu ketika sedang bercakap-cakap ataupun mengobrol dengan teman kalian atau dengan orang lain misalnya, kalian sering memotong pembicaraan teman kalian atau memotong pembicaraan orang lain misalnya, ini sebenarnya kalian tidak menghargai pendapat orang lain atau tidak menghargai pendapat teman kalian. Kemudian yang kedua ini adalah melaksanakan hasil putusan musyawarah. Nah, pasti di suatu kelas kalian pernah yang namanya mengadakan musyawarah. Misalnya kalian musyawarah mau menentukan ketua kelas nih. Nah, setelah kalian itu berembuk memusyawarahkan siapa yang menjadi ketua kelas, nah sudah sewajarnya ketika sudah ada ketua kelas yang terpilih, ya kalian harus mau melaksanakan atau mematuhi, menghargai teman-temanmu yang sudah menjadi ketua kelas. Ini namanya kalian melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Kemudian sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila ini terdapat nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kemudian, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati orang lain, dan lain-lain. Masih banyak lagi nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini
Di sini Bapak contohkan bagaimana sih nilai-nilai tadi jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Yang pertama itu hidup hemat dan sederhana. Hemat, salah ini ya. Yang benar adalah hidup hemat dan sederhana. Nah, jika kalian dalam kehidupan sehari-hari masih banyak yang boros, masih yang banyak mengabur-aburkan uang, hidupnya itu tidak hemat dan sederhana, ini sebenarnya kalian kehidupan kalian tidak mencerminkan sila yang kelima. Boleh saja sebenarnya hidup yang bermewah-mewahan asalkan kalian mampu. Kemudian contoh yang kedua adalah menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini jika kalian masih sering mencontek hasil pekerjaan orang lain, berarti kalian tidak menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini sebenarnya kalau kalian mencontek, atau bahasa kerennya itu sekarang itu namanya plagiat. Plagiat itu sebenarnya melanggar hukum anak-anak. Nah, jika kalian melakukan plagiat dan temanmu yang hasil karyanya kamu plagiat itu melaporkannya kepada pihak yang berwajib, kalian sebenarnya bisa dipidana. Nah, demikian tadi pemaparan singkat tentang materi yang ketiga, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, anak-anakku kelas 8, jika dari kalian merasa dari penjelasan Bapak ada yang belum dimengerti atau susah dipahami, silakan bisa menghubungi Bapak secara personal maupun dapat menghubungi Bapak melalui grup yang sudah disediakan. Terima kasih apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata maupun dalam menyampaikan materi. Bapak memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam Pancasila.